Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulana dari kelas A dengan NIM 01A120045. Saya akan menjelaskan tentang tugas biokimia farmasi. Yang pertama yaitu jelaskan istilah glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang merubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Pada proses ini juga dihasilkan ATP. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Mengutip dari buku biologi tahun 2007, proses glikolisis terbagi menjadi 9 tahap. Pada tahap 1-4, proses glikolisis membutuhkan ATP, kemudian pada tahap 5-9 menghasilkan ATP. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di glikogenesis. Adalah sintesis glikogen dari glukosa terjadi di dalam hati dan otot. Kemudian glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam bentuk glikogen dan untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi sehingga saat sesudah makan. Glikogen juga suatu bentuk karbohidrat yang disimpan dalam tubuh yang sama dengan amilum dari tumbuhan dalam plasma darah. Dalam glikogenolisis, glikogen degradasi berturut-turut dengan 3 enzim, glikogen fosforilase, glukosidase, fosfoglukomutase menjadi glukosa. Hormon yang berperan pada lintasan ini adalah glukagon dan adrenalin. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan kehidupannya. Secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga availabilitas organisme. Kemudian katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penyeluruh atau degradasi yang menghasilkan energi. Dan selanjutnya anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi yang sintesis yang memerlukan energi. Lanjut ke soal nomor 2, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi yang lebih besar dibanding dengan anaerob. Proses respirasi aerob. Respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecah senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Tahapan respirasi aerob yaitu yang pertama glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, endergonik membutuhkan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan 1 asam pirufat menjadi 1 asetil-CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil-CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim yang akan menghasilkan 2 ATP dari NAD+. 2 molekul asetil-CoA akan menuju ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain. 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap 1 asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA untuk setiap 1 molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH2. Satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2.
Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil-CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan bahwa hasil dari proses siklus Krebsnya adalah 2 ATP, 4 CO2, NADH2, 6 NADH dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah proses transport elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan selanjutnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya transport elektron. Transport ini yaitu tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya transfer elektron ini berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam mitokondria. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Berikut tabel hasil dari respirasi aerob. Glikolisis 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, transport elektron 34 ATP, sehingga totalnya yaitu 36 ATP. Selanjutnya proses glikolisis anaerob. Respirasi anaerob adalah salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol, asam laktat. Mekanismenya yaitu yang pertama fermentasi etanol. Fermentasi yang umumnya terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol. Pada proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilasi. Dan alkohol dehidronase. Berikut ini adalah gambar dari proses fermentasi alkohol. Selanjutnya fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti kamir melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa menjadi melalui fermentasi menjadi alkohol. Setelah terbentuk asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi dan dikatalis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol, dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi atau kalor. Kemudian fermentasi asam laktat. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedia oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul dan dikatalis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat ditulis pada gambar di bawah ini. Dapat disimpulkan bahwa reaksi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit daripada reaksi aerob karena 2 hal, yaitu pertama, respirasi aerob tidak mempunyai oksigen yang dapat berguna sebagai akseptor hidrogen, dan kedua, hasil respirasi anaerob merupakan karbon yang masih reduksi sehingga harus diubah lagi. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Seperti yang dilihat pada bagan yang di samping, terlihat bahwa karbohidrat dan asam lemak dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masuk pada asetil-koenzim A. Asetil-CoA sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin ataupun komponen sel lainnya. Untuk karbohidrat menghasilkan 36 ATP dan lemak menghasilkan 44 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibanding dengan yang dihasilkan pada karbohidrat, dan keduanya sama-sama bisa menjadi sumber energi.
Soal yang keempat, tunjukkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibanding energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Energi yang dihasilkan metabolisme lemak digunakan sebagai energi terlebih dahulu dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi monomer yaitu gliserol dan asam lemak. 1. Gliserol tahap awal dihasilkan 1 NADH. Pada proses ini 1 ATP dibutuhkan untuk mengubah gliserol menjadi gliserol 3 fosfate. Kemudian pada proses glikolisis dihasilkan 1 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 1 ATP dan terakhir pada siklus Krebs dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel di bawah ini. Selanjutnya asam lemak. Asam lemak akan dipecah dengan bantuan koenzim A yang akan mencegah dua bagian atom C reaksi beta oksidasi untuk membentuk asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs, di mana akan diubah menjadi energi. Asam lemak akan melewati jalur beta oksidasi untuk mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA. Pada proses ini diperlukan air, ATP, koenzim A hingga dihasilkan NADH dan FADH2. Tahap awal yaitu aktivasi, maka dibutuhkan 2 ATP. Selanjutnya masuk dalam proses beta oksidasi step 1 dehidrogenasi atau oksidasi dihasilkan 1 FADH. Pada step 2 hidrasi dibutuhkan H2O. Step 3 dehidrogenasi oksidasi dihasilkan 1 NADH dan step 4 tiolisis dihasilkan 1 asetil-CoA. Untuk lebih lanjutnya ada di tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah, beta oksidasi merupakan proses kimiawi yang mengubah asam lemak menjadi ATP. Banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada atom C atau karbon dari jenis lemak tertentu. Energi yang dihasilkan dari metabolisme karbohidrat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya dari kedua hasil dapat dilihat bahwa proses metabolisme karbohidrat atau energi akhir yang dihasilkan adalah 36 ATP. Sementara untuk lemak tergantung pada panjang rantai karbonnya, di mana energi yang dihasilkan sekitar 19 ATP untuk proses gliserol dan 17 ATP untuk satu kali reaksi oksidasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak jauh lebih banyak daripada energi yang dihasilkan oleh metabolisme karbohidrat itu sendiri. Kemudian memilih penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat dan lipid, dan menjelaskan tentang penyakit tersebut, baik cara mengatasinya dan timbulnya penyakit tersebut. Saya memilih penyakit galaktosemia. Galaktosemia adalah suatu kondisi metabolik melangkai yang menghambat tubuh dalam proses galaktosa dan mengubah menjadi energi. Laktosa tersendiri merupakan salah satu jenis gula yang terdapat pada ASI maupun susu formula. Kelainan ini dapat menyebabkan sederet keluhan pada si kecil atau anak dan dapat mengganggu kesehatan secara signifikan apabila tidak ditangani dengan tepat. Penyakit ini diturunkan secara genetik, di mana kedua orang tua menjadi pembawa sifat yang menyebabkan anak dapat mengalami kondisi tersebut. Pada anak dengan galaktosemia, gen yang berkaitan dengan enzim dapat memecah galaktosa menjadi glukosa dan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan penumpukan galaktosa di dalam darah. Tanda dan gejala galaktosemia. Saat baru lahir, anak dengan galaktosemia biasanya belum menunjukkan adanya tanda dan gejala. Tanda dan gejala tersebut baru akan mulai tampak beberapa hari setelah anak mengonsumsi ASI atau susu formula yang mengandung laktosa, yakni gula dari susu yang mengandung galaktosa. Awalnya anak akan mengalami penurunan nafsu makan, lalu mulai muntah. Selain itu, anak akan terlihat kuning dan mengalami diare. Penyakit ini juga dapat menyebabkan anak kekurangan berat badan dan kesulitan bertumbuh. Bila tidak mendapat pengobatan yang dibutuhkan, seiring dengan berjalannya waktu, anak bisa mengalami katarak dan menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, beberapa komplikasi yang dapat timbul adalah kerusakan hati, gangguan ginjal, gangguan maturasi otak, serta gangguan perkembangan. Sebagian anak juga dapat mengalami masalah dengan kemampuan motor atau pertumbuhan ototnya. Pada anak perempuan, kondisi ini dapat menyebabkan disfungsi dari ovarium. Selanjutnya mendeteksi dan menangani galaktosemia. Cara mendeteksi apabila anak mengalami galaktosemia,
Apabila bayi mendapatkan hasil yang positif untuk galaktosemia serta menunjukkan tanda gejala sesuai, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengonfirmasi. Pemeriksaan lanjutan yang biasa dilakukan mencakup pemeriksaan darah dan urin. Untuk menangani si kecil yang terdeteksi mengalami galaktosemia, biasanya dokter akan menyusun diet yang tidak mengandung laktosa atau galaktosa pada pasien tersebut. Dokter akan menganjurkan untuk menghindari susu sapi atau produk makanan atau minuman yang mengandung susu sapi. Selain mengeliminasi konsumsi produk susu, biasanya dokter juga menyarankan untuk menghindari beberapa buah dan sayuran dan permen yang mengandung galaktosa. Susu kedelai sebagai susu pengganti. Mengingat anak sebenarnya sangat membutuhkan asupan susu yang kaya nutrisi, susu formula yang berbasis kacang kedelai atau soya bisa dijadikan pengganti dengan 100% isolat protein kedelai soya yang terkandung di dalamnya. Maka Morinage Soya Moricare Prodiges adalah salah satu solusi terbaik untuk anak yang mengalami galaktosemia. Dengan demikian, tambahan nutrisi yang kaya tetap dapat terpenuhi. Morinage Soya Moricare Prodiges juga mengandung nutrisi kolin, asam lemak esensial AAL dan AL, dan zat besi untuk kecerdasan multitalenta. Selain itu juga terdapat kombinasi probiotik dan prebiotik FOS untuk pertahanan tubuh ganda. Sebagai tambahan, anak juga perlu untuk mengonsumsi suplementasi vitamin dan mineral diantaranya kalsium, vitamin C, vitamin D, vitamin K untuk tumbuh kembang optimalnya. Kandungan-kandungan tersebut juga dapat ditambahkan dari Morinage Soya Moricare Prodiges. Galaktosemia merupakan salah satu penyakit bawaan yang langka. Oleh karena itu, apabila anak memiliki tanda atau gejala yang menyerupai kondisi tersebut, segera berkonsultasi pada dokter guna dilakukan evaluasi lebih lanjut. Walaupun anak dengan galaktosemia tidak akan dapat memproses galaktosa maupun laktosa, deteksi dan penanganan dini dapat membantu untuk hidup dengan normal. Selain itu, agar anak tidak kekurangan nutrisi dan asupan susu, orang tua dapat memberikan susu pertumbuhan yang berbasis isolat protein atau kedelai soya. Itulah pemaparan materi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.